saya kenal Sadam gitu kan, walaupun nggak deket-deket banget gitu kan, tapi saya rasa Sadam punya jiwa kepemimpinan gitu kan. Apa nggak ada niatan gitu kan buat jadi suksesornya almarhum Pak Lurah Kobra ini gitu kan di periode pemilihan sekarang ini? Jadi begini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Obrolan pada kesempatan kali ini berawal dari status WhatsApp saya. Jadi beberapa hari lalu saya sempat upload status di WhatsApp. Ketika itu saya pasang foto anak pertama saya yang perempuan pakai seragam pramuka. Itu captionnya kurang lebih seperti ini: boleh pakai seragam pramuka asal jangan jadi anak pramuka. Gitu. Selanjutnya ada seorang teman yang komen gitu kan, kebetulan teman tersebut anggota aktif pramuka gitu kan. Dia mendebat status saya, kenapa nggak boleh jadi anggota pramuka anaknya gitu kan. Terus akhirnya ya sedikit berdebat gitu kan. Akhirnya yang teman saya itu kalau emang mau ngobrol-ngobrol soal pramuka nanti saya tunjukin ke orangnya gitu. Dan inilah orang yang dimaksud dan saya perkenalkan, inilah dia, Sadam Hussein. Oke, selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Gimana Bang? Iya, jadi gitu. Awalnya saya sempat agak kurang cocok gitu sama kepramukaan, mungkin karena ketidaktahuan saya sama pramuka itu seperti apa gitu kan. Apalagi kan beberapa waktu lalu juga sempat terjadi kasus ya di Kabupaten Ciamis gitu. Jadi ada anggota pramuka yang 11 orang hanyut di sungai gitu kan. Apakah pramuka tuh harus seperti itu gitu kan, berbaur dengan alam sampai akhirnya yang mengakibatkan ya korban jiwa seperti itu gitu kan? Iya, saya mau jawab dulu tadi itu narasi pembukanya kan. Yang perlu saya luruskan, ya kita dianggap orang senior gitu kan ya. Sebenarnya masih banyak itu, masih banyak yang memang mumpuni di Batu Jaya ini. Artinya masih banyak yang lebih senior, yang lebih paham, atau boleh dikatakan senioritasnya lebih mampu lah untuk bertanyanya bukan kepada saya gitu kan. Gitu. Ya, prinsip-prinsip pramuka itu, kepanduan itu ada 3 sih. Artinya kewajiban kepada yang Maha Kuasa, kedua kepada sesama, ketiga itu kepada pribadi kita sendiri gitu kan. Kalau kasus yang di Cimahi, menurut saya Ciamis, kita bukan berarti memponis panitia salah ataupun peserta yang lalai kan gitu, atau panitia yang lalai. Banyak banyak aplikasi yang memang harus disalurkan. Bukan berarti kita harus tetap cinta alam itu hanya dengan berendam di air ataupun dan sebagainya kan gitu ya. Kita juga harus bisa ngelihat resiko gitu kan. Ini tujuannya supaya membentuk ataupun menjalankan dasar dharma tadi. Kita membentuk dia supaya cinta alam dan lingkungan sekitar. Ya ada cara lain, dan terus yang sekiranya memang terlalu ekstrim, pada tingkatannya kan pramuka itu ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega tadi. Dengan usia ya, batasan usia tadi kan gitu. Tapi bukan ke situ juga. Dan kita juga ya tadi mungkin sudah takdirnya kan begitu Bang. Ya kita kan nggak bisa ngelepas itu tuh. Gitu.
Kita juga nggak bisa memvonis panitia salah, lalainya panitia, gitu kan. Banyak sudut pandang lah, kan gitu. Tapi menurut saya ya, menurut pengamatan pribadi saya gitu, kasus yang di Ciamis kemarin itu bukan kasus yang pertama gitu kan. Ya, Sebelumnya juga pernah ada kasus seperti itu gitu kan, menelan korban jiwa dari kegiatan kepramukaan gitu kan. Apa harus seperti itu gitu kan, atas nama cinta alam kita harus mengorbankan, ya maaf, nyawa gitu kan. Iya. Enggak lah. Kan banyak aplikasi dalam sebuah kegiatan pramuka tersebut. Ya memang pada saat kita kenaikan tingkat di dalam suatu golongan, kan gitu. Kalau siaga nggak ada lah, tapi adalah bentuk cinta alam untuk bagaimana seorang siaga itu menyalurkannya tidak dengan alam terbuka. Penggalang bolehlah gitu. Tadi tingkatan usia. Bisakah ini seorang penggalang itu di alam terbuka? Ya kalau resikonya tidak terlalu ekstrim bisa kan gitu. Penegak juga bisa walaupun agak sedikit ekstrim. Ekstrimnya dalam ini ya, dalam artian luas. Bukan berarti ekstrimnya harus berendam di air semalaman suntuk, bukan kan gitu. Ya tadi supaya dia bisa kemandirian, survival, kan gitu. Terus mengenal lingkungan, artinya jangan sampai dia mudah untuk merusak alam sekitar, kan gitu. Supaya pribadi-pribadi seorang jiwa pramuka itu tumbuh dengan sendirinya. Tujuan maksudnya kan seperti itu. Buat orang yang awam kepramukaan seperti saya gitu, Sadam bisa jelasin nggak gitu kan, apa sih manfaat utama dari kita gitu ikut kepramukaan? Kalau pribadi saya ikut, saya dari kalau siaga ya dari tingkatan tadi siaga, terus penggalang, terus penegak gitu kan, sampai juga menjadi seorang pembina. Karena pembina tadi kan ada namanya istilah kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, ada legal formalnya ya. Tidak bisa dikatakan dia sebagai pembina tapi dia tidak memenuhi syarat kursus-kursus tadi kan gitu. Ya pertama saya banyak teman, gitu, banyak teman, ya kita jadi banyak saudara. Gitu kan, pertama itu. Terus kita juga wawasan, kan gitu. Karena kan tadi ya tetap aplikasinya silaturahmi, banyak temen, terbuka ruang kita, gitu kan, tambah wawasan kita, kan gitu. Kemandirian terbentuk dengan sendirinya, kan gitu. Ya kan, kita juga nggak kaget lagi dengan dunia luar setelah lulus sekolah ataupun kita setelah lepas dari genggaman orang tua, kan gitu. Itulah yang saya ambil dari aktif sebagai aktivis pramuka lah. Prinsip dasar kepramukaan kan melatih kemandirian. Melatih kemandirian, tapi pada aplikasinya gitu yang saya perhatikan ketika kemah tuh ya anak-anak sekolah gitu buat tenda biasa lah gitu kemah, tapi kenyataannya yang saya perhatikan tuh makan aja pakai catering gitu kan. Jadi ya mandirinya di mana lo gitu ya. Itulah gitu kan. Kita juga terkadang susah untuk merubah mindset ke hal seperti itu. Terkadang tadi ya bukan kita mau menyalahkan, mohon maaf, bukan mau menyalahkan seorang pembina gitu kan, ataupun mabigus. Di dalam satu gugus depan itu kan ada istilahnya kepala sekolah itu mabigus, bukan ke situ juga gitu. Terkadang nyari gampang, simple lah. Sekarang kan ya dunia sekarang tahu sendiri, pengennya praktis. Kan gitu, pengennya praktis. Padahal tadi harusnya kan ada bentuk aplikasi dalam satu kegiatan perkemahan itu diwadahkan loh, diwadahkan tuh sama pembina. Ya supaya dia tadi yang tidak terbiasa di rumah itu memasak sendiri, walaupun tadi mau manis mau asem
Ya kan mau pahit tuh makanan, itu harus diterima. Tadi aplikasinya gitu. Realisasinya nanti pada saat kita keluar dari lingkungan keluarga, dari lingkungan rumah, akan sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu, gitu. Itu yang saya alami. Saya pernah ikut Raimuna Nasional, Raimuna Daerah. Saya perwakilan Kabupaten Kerawang di Raimuna Nasional maupun Raimuna Daerah, gitu. Itu kita ada istilah korpe. Piket. Nah, itu kita beberes tenda, bebersih tenda, masak sampai ngambil namanya natura, gitu kan. Natura itu ya bahan makanan. Kita olah sendiri, masak sendiri. Teman itu kegiatan. Karena dalam satu kompi lah, itu atau dalam satu tim itu ada 10 atau 11 orang gitu. Nah, itu sisanya lain kegiatan kita sendiri. Nah, dirotasi dalam beberapa hari ke depan, kita tuh hari apa harus korpe. Nah, masak, ngolah, beberes semua kita yang ngerjain. Kan gitu. Saya pribadi yang ngerjain. Temen taunya pulang kegiatan istirahat makan. Kan gitu. Itu mau pahit, mau manis, mau asem, itu dia rasain di situ. Disitulah, gitu. Harusnya seperti itu, gitu. Karena tadi mindsetnya pengen praktis, pengen gampang, ya makanya tadi kembalinya kepada ya ke pribadi masing-masing lah itu mah. Susah ngomongnya lah sekarang itu. Ya, gitu. Tingkatan paling tinggi di kepramukaan tuh jadi apa sih, Dam? Tingkatan paling tinggi mah ya presiden dalam suatu organisasi mah, karena presiden itu sebagai Kakwarnas, Kuartir Nasional. Kalau jenjang Kakwarnas, Mabinas, Majelis Pembimbing Nasional, gitu. Kalau jenjang karir? Saya enggak, maksudnya dari kepramukaan tuh, apakah dia bisa langsung otomatis menjadi anggota Tagana atau anggota kepolisian gitu? Bisa. Contoh teman kita Bayu itu kan aktivis pramuka. Gitu. Saya yang pengen, dia yang jadi. Iya. Kalau berarti bisa daftar ke kepolisian lewat jalur pramuka. Bisa. Ya artinya kan sekarang itu di dunia pendidikan itu tingkatannya SLTA. Nah, di tingkat SLTA itu apabila kita ingin lanjut ke jenjang perguruan tinggi negeri ataupun sekolah-sekolah, artinya apa sih namanya ya, sekolah tersebut di bawah naungan negara ya kan, kan gitu. Itu harus standarisasinya tadi. Kalau memang kita punya piagam-piagam penghargaan atau piagam-piagam ikut serta di dalam kepramukaan, itu ada poin plus. Gitu, itu ada poin plus. Saya pernah gitu ngedaftarin anak SNMPTN pada saat dia punya legal formalnya tadi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Itu ada poin plus dari tim panitia, walaupun kita nggak tahu lah ya, tapi di situ ada kategori atau ada standarisasinya, harus melampirkan itu ekstrakurikuler, khususnya pramuka paling utama, gitu. Tadinya gini, bukan hanya nilai standarisasinya, gitu. Perguruan tinggi negeri itu bukan standarisasinya nilai, tapi ada ekstrakurikuler yang memang paling utamanya adalah pramuka. Seperti itu. Kita agak geser pembahasan kita ya dari kepramukaan. Ayo. Sadam yang sekarang gitu kan, yang saya kenal, mungkin saya kenal Sadam dari sekolah ya, gitu kan, karena kebetulan Sadam kan adik kelas saya. Gitu. Saya kenal di sekolah emang aktif banget di kepramukaan gitu kan. Terus setelah beberapa tahun nggak ketemu gitu ya, mungkin ketemu mah ketemu, cuma emang nggak pernah ngobrol langsung gitu kan. Cuma saya perhatiin tuh yang Sadam tiba-tiba saat ini menjelma sebagai salah seorang pengusaha ya sukses lah, bisa dikatakan sukses di Kecamatan Batujaya ini gitu kan. Dari mulai yang saya kenal aktif di kepramukaan, terus juga yang saya tahu juga sempat ngajar di MAN ya, di MAN Batujaya gitu kan. Tiba-tiba setelah menikah buka usaha gitu kan.
apa ya, menurut saya sih agak random gitu Dan. Iya. Jalan hidupnya agak random gitu, dari di kepramukaan aktif kemudian menjadi guru, dan kebetulan kan waktu kuliah juga ambil pendidikan ya. Iya, jadi guru di Man, terus tiba-tiba banting setir lagi menjadi seorang pengusaha gitu Dan. Itu sebenarnya apa ya, cita-cita awal Sadam itu sebenarnya jadi apa sih gitu? Tahu, saya juga bingung. Jujur bingung. Nah, kalau saya sih begini aja, ya artinya berusaha menjadi orang yang berguna aja sama lingkungan gitu aja udah. Oke. Ya. Artiannya luas itu loh. Ya iya. Sebagai lingkungan. Pernah berpikir tadi, kenapa saya sebut Bayu gitu kan? Saya sempat pernah berpikir pengen jadi seorang polisi pada saat sedang apa namanya ya, bergelut di kepramukaan tadi gitu kan. Bahkan ada beberapa orang yang udah melanjutin aja di polisi gitu kan, karena keaktifan tadi gitu. Ya tadi takdir berkata lain kan, kan gitu. Susah ya kan. Dari jadi seorang pengusaha juga begini, saya nggak pernah punya cita-cita jadi seorang pengusaha, nggak pernah ditarget. Tahun sekian ini gua harus begini, tahun sekian harus begini, enggak. Ya mengalir aja udah, ada peluang, ambil, jalanin, udah, selesai, kan gitu. Ya tentu kan apa ya, butuh perjuangan. Iya, ya pasti sih, kalau perjuangan maksudnya butuh langkah-langkah gitu kan, sehingga yang sampai tiba-tiba jadi seorang pengusaha seperti sekarang gitu kan, dari seorang guru gitu kan, terus tiba-tiba buka usaha ini gitu kan. Ya memang betul kan gitu. Kuliah di pendidikan juga ya nggak ditarget, nggak, artinya gua lulus sekolah lu harus kuliah apa namanya ya, pendidikan, enggak. Tiba-tiba ya kita ambil kuliah, masuk ya udah jalanin kan gitu. Setelah selesai, tiba-tiba juga kan aktif di salah satu instansi pendidikan yang ada di Batu Jaya, Man 3, dulu Man Batu Jaya ya. Sekarang Man 3 Kerawang. Ya udah jalanin aja, ngalir kan. Gitu, kita aplikasikan apa yang memang kita dapat kan gitu selama kuliah, selama aktif di pramuka. Ya udah aplikasikan aja. Nah, setelah menikah tiba-tiba ada peluang usaha, ya udah jalanin. Kan gitu. Tadi kan begini, pada prinsipnya beginilah, saya nggak pernah ngimpi gitu jadi seorang pengusaha ataupun jadi seorang pendidik ya kan gitu. Tiba-tiba takdir ke situ, ya kan, kita nggak bisa menolak takdir, Bang. Ya, kan gitu. Iya. Itulah realitanya gitu. Quotes of the day-nya itu ya. Ya. Gitu. Begitu aja lah. Kalau saya sih begitu aja lah. Saya emang nggak mau harus target begini enggak. TB Gongcai Keramik. Ya. TB Gongcai Keramik gitu kan. Sementara bukanya tuh di Teluk Ambulu. Iya. Gitu kan? Jatimulya. Kenapa bukan Jatimulya Keramik gitu ya? Jatimulya Keramik gitu kan. Kenapa itu? Tadinya begini, Bang. Ya artinya bukan berarti merasa pribadi paling benar kan gitu ya, mohon maaf gitu kan. Orang melihat atau mendengar nama Gongcai gitu kan, itu berpikirnya selalu negatif gitu, dalam tanda kutip lah gitu kan. Ya mohon maaf ini sekali lagi, maksud saya kenapa nama Gongcai saya bawa ke usaha gitu kan. Kita lebih kepada berpikirnya, artinya ada putra Gongcai yang tidak selamanya orang berpikir negatif. Udah begitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu udah. Jadi kan orang tahunya mindsetnya, berpikirnya Gongcai itu negatif aja. Gitu kan. Ya kita tidak bisa pungkiri itu ya. Kan gitu. Ya mohon maaf lah sekali lagi. Tapi saya mau bentuk atau saya niatkan dalam pikiran saya supaya Gongcai itu bukan hanya sisi itu yang dilihat, ada sisi lain yang dilihat kan gitu. Itu yang mau saya tunjukkan kepada orang luar gitu. Tujuannya begitu aja udah. Gitu. Walaupun kita ambil Gongcai ini udah terkenal kan gitu. Walaupun daya jual lah, ya biasa, manajemen marketing ke situ.
gitu. Iya. Gitu aja. Sebagai seorang pengusaha muda gitu kan, membangun usaha seperti saat ini tentu kan butuh perjuangan. Sudah berapa tahun Dam? Sorry Dam, buka usaha seperti ini? Jalan 6 tahun. Jalan 6 tahun. Selama 6 tahun itu pasti kan nggak selamanya mudah kan? Iyalah. Ya pasti itu ada turun naik gitu gimana. cara mengatasi itu gitu kan, sebagai yang ya sadar masih muda gitu, tapi yang udah, ya saya bilang sih udah lumayan sukses gitu kan ada di dunia itu. Sukses itu cakupannya luas menurut saya. Iya. Karena kadar manusia itu nggak akan puas. Oke. Begitu kita udah naik dalam tingkatan ini, pasti akan ingin lebih daripada yang udah didapatkan kan gitu. Pasti itu manusiawi kan gitu. Tapi kan kita harus tetap pada punya prinsip, harus selalu tetap bersyukur apa yang kita dapatkan kan gitu. Memang sulit, nggak mudah orang melihat kaper. Ya, orang pandangan orang dari luar pasti enak kayak si Sadam kata lu. Ya udah, kita abaikan aja seperti itu. Nggak mudah, artinya perjalanan usaha itu tahun pertama itu saya anggap nyari nama. Oke. Gitu. Karena kita usaha, orang usaha punya nama usaha itu. Kita toko bangunan Gongcai Keramik. Tadi Gongcainya tujuan maksudnya ke sana arahnya. Kan gitu. Itu 1 tahun itu kita bertahan itu ya tadi mengibarkan sebuah nama itu. Setelah tahun kedua ya lain lagi dinamikanya tuh. Ketiga lain lagi dinamikanya. Itu banyak apa namanya ya, banyak rintangan, halangannya banyak gitu. Kalau ngelihat sekarang sih memang orang berpikirnya enak, gitu. Tapi kalau lihat dari awal dan kita yang mengalaminya tidak seperti apa yang ringan dipikirkan orang kan gitu. Gitu, sulit. Tips dan triknya gitu deh supaya bisa tetap survive ada di bisnis yang sekarang Sadam jalankan ini? Tipsnya ya tadi gitu, artinya jangan cepet kita putus asa. Satu udah itu. Pertama, jangan cepet putus asa. Artinya jangan dianggap misalkan jualan kita jualan bahan bangunan, sehari itu pendapatan buat bayar gaji bocah aja kurang. Gitu kan, pasti akan mengalami itu. Bahkan dari pagi ini nggak dapet duit, bisa, artinya pasti akan mengalami itu. Nah itu jangan dijadikan begini. Ya tadi dasar kita tuh itu bentuk karakter kita, ya pribadi saya ini dibentuk mungkin tadi karena aktif sebagai seorang pramuka dan sudah terbentuk itu. Bagaimana kita ya tadi sabar kan ya, terus inilah ya nggak semudah membalikan telapak tangan. Misalkan kita punya modal 10 juta, nggak ujug-ujug jadi 20 juta keuntungannya. Pasti dalam perjalanan itu akan menambah modal. Pasti setahun 2 tahun pasti akan keluar modal lagi gitu. Belum bisa menghasilkan apa yang kita keluarkan langsung jadi sebuah keuntungan. Itu bohong, jujur itu bohong. Kalau orang setahun usaha modal 10 juta, dia dalam setahun udah punya ini punya itu dari keuntungan 10 juta tadi, bohong. Itu bohong. Gitu ya, intinya tadi ya udah aja nggak usah. Kan sekarang banyak usaha copy paste menurut saya. Orang tertuladan lah asalnya gitu kan. Tapi jangan dilihat dia ini rame, dia lihat dulu dia berapa hari nutup nggak buka, dia berapa hari nggak dapet pelanggan, gitu kan. Artinya operasional kan akan tetap jalan, tapi pengeluaran dia tetap jalan juga, kan gitu. Operasional itu pengeluaran dia sehari-hari, bayar anak buah, walaupun pendapatan nggak ada, kan gitu. Yaitu sabar, berpikir lagi ya bagaimana caranya kita mendapatkan apa namanya konsumen, gitu. Itu udah pasti
akan dengan sendirinya lah. Gitu, nggak perlu harus saya gambarin satu-satu, dengan sendirinya pun akan bisa mensiasati gitu, akan bisa mensiasati dengan dinamika bisnis yang terjadi gitu. Kita agak geser lagi ya, ayo pembahasan kita yang selanjutnya gitu. Sadam yang kelahiran Gongcai gitu kan, saat ini jadi warga negara Tukambulu. Iya, karena kebetulan emang punya istri Tukambulu gitu kan. Beberapa waktu lalu Teluk Ambulu berduka ya. Kita tahu bersama lah gitu kan. Bapak kepala desa kita akhirnya pulang ke rahmatullah gitu kan. Bapak kepala desa yang saya pribadi menganggap sebagai sosok yang mungkin kalau dibilang sempurna mah nggak ada manusia yang sempurna ya. Gitu kan, tapi secara kepemimpinan, secara personal merupakan orang baik gitu kan. Sadam yang saya tahu dekat dengan sosok beliau gitu kan, sosok almarhum Bapak Ahmad Samsuri gitu kan, mantan kepala desa Teluk Ambulu gitu kan. Bagaimana melihat sosok beliau di mata Sadam? Menurut saya ya apa ya, Lurah almarhum ini orang yang memang dia itu loyalitasnya sangat tinggi pada siapapun itu, tidak melihat batasan usia ataupun ya kasta lah ya, kan gitu, kasarnya kasta lah. Itu dia cara bergaulnya mau anak muda, mau dewasa ataupun tokoh-tokoh masyarakat, beliau masuk gitu. Ya kita lihat Teluk Ambulu ini setelah dipimpin sama beliau, saya anggap Lurah ini punya prestasi yang memang diakui bukan hanya di masyarakat Teluk Ambulu, tapi di luar Teluk Ambulu saya yakin orang mengakui kalau Lurah Kobra itu bagus dalam cara memimpin di desa Teluk Ambulu ini. Kalau menurut saya itu gitu. Itu realistis, itu realita yang terjadi di lapangan gitu kan, di masyarakat gitu. Pasca meninggalnya Bapak Ahmad Samsuri atau yang lebih akrab sih dipanggil Lurah Kobra gitu kan. Pastinya kan roda pemerintahan desa itu harus tetap berjalan gitu kan. Sementara Pak Lurah Kobra itu kan baru beberapa bulan ya menjabat gitu kan. Dari sisi saya yang awam tentang kepemerintahan desa gitu kan, bagaimana gitu kelanjutan dari kepemimpinan Lurah Kobra itu? Apakah akan ada pemilihan kepala desa secara langsung dari awal lagi atau seperti apa yang Sadam ketahui? Nah, saya mau jawab tadi dulu tuh. Saya dianggap orang yang punya hubungan emosional dekat dengan almarhum. Saya rasa banyak lah yang punya hubungan emosional dekat dengan almarhum, bukan hanya saya pribadi gitu. Dan kalau memang dan tadi pertanyaannya adalah apa, setelah almarhum meninggal gitu kan, secara otomatis kan ada pelaksana harian kan gitu. Itu kan ada apa, sekretaris desa kan gitu. Tapi setahu saya gitu kan, kalau masa jabatan itu di atas 1 tahun itu ada PAW gitu kan. Kalau di masa jabatan di bawah 1 tahun hanya PJS kan gitu, seperti itu. Nah paling tetap ada PJS dulu, barulah tahapan-tahapan untuk PAW tadi gitu, tahapan PAW tadi. Untuk pemilihan PAW sendiri, apakah akan ada pemilihan langsung dari setiap warga atau gimana nanti sistemnya yang Sadam ketahui? Setahu saya ada perbubnya itu, ada perbub. Tadi hanya tokoh masyarakat gitu kan. Ada tokoh agama, ada tokoh apa namanya wanita, ada tokoh perempuan lah, ada tokoh juga tokoh pendidikan kan gitu. Dan
perangkat desa tersebut, gitu, perangkat desa tersebut, gitu kan, yang memang mempunyai hak suara, gitu, untuk di tahapan pergantian apa namanya antar waktu, itu pergantian antar waktu, seperti itu, setahu saya, gitu. Kita nggak bisa keluar dari perbub itu, gitu. Yang berhak itu kan tokoh ya, maksudnya tokoh yang dipilih secara sama warganya gitu, misalnya perwakilan dari RT sekian gitu, sama warganya atau gimana? Iya, harus ada tahapan dulu. Tahapannya kan ada musyawarah dusun kan gitu. Dari musyawarah RT terus musyawarah dusun sampai musyawarah desa. Artinya tahapan-tahapan itu harus di apa namanya direalisasikan supaya nanti ditentukanlah hasil musyawarah daripada ruang lingkup RT, ruang lingkup dusun, musdus sampai dengan ruang lingkup desa, musyawarah desa, musdes kan gitu. Iya. Nggak harus lah di situ bisa dilaksanakan pergantian antar waktu tadi gitu. Kalau Sadam secara pribadi gitu kan, saya kenal Sadam gitu kan, walaupun nggak deket-deket banget gitu kan, tapi saya rasa Sadam punya jiwa itu gitu kan, punya jiwa kepemimpinan gitu kan. Apa nggak ada niatan gitu kan buat jadi suksesornya almarhum Pak Lurah Kobra ini gitu kan di periode pemilihan sekarang ini? Jadi begini ya, kalau niat sekarang ini saya belum ada. Gitu. Kalau niat sekarang inilah, bicara sekarang belum ada. Tapi kita juga nggak bisa melawan takdir ya. Gitu, tadi saya bilang saya nggak pernah bermimpi jadi seorang pendidik. Saya juga nggak pernah bermimpi jadi seorang pengusaha. Kan gitu. Saya juga nggak pernah bermimpi jadi seorang pemimpin di dalam satu ruang lingkup desa atau gitu. Kalau untuk saat ini saya pada prinsipnya begini, ya mohon maaf gitu kan ya, walaupun ini dikategorikan sebagai satu ruang lingkup desa gitu. Tadi Lurah Kobra ini almarhum, orang yang mempunyai prestasi, beliau tidak cacat, beliau tidak apa namanya ya, tidak gagal, tuh, tidak punya apa sih namanya ya, dia bukan terpidana lah. Beliau bukan terpidana, beliau ini meninggal, kan gitu. Kalau pada prinsipnya saya patut mengapresiasikan gitu, kita masyarakat Lok Ambulu, mohon maaf bukan menggurui ya, ini prinsip saya. Ya ini masih ranahnya, atau kalau kata orang kampung ini masih petakannya almarhum, gitu. Karena ya mohon maaf juga gitu kan, politik ini kan butuh uang, gitu kan, butuh uang, gitu. Orang boleh capek, boleh lelah, saya termasuk di dalamnya, kan gitu. Boleh capek mentang mata, lelah pikiran, lelah finansial. Tadi Lurah ini loyalitasnya tinggi, royalitasnya tinggi, kan gitu ya. Berapa tahun lah dari kepemimpinan periode pertama sampai periode yang kedua, gitu. Betapa pedulinya almarhum kepada kegiatan-kegiatan kepemudaan yang positif, kan gitu. Di situ diakui sama orang luar Lok Ambulu, gitu. Beliau bukan bersalah, gitu kan. Tadi saya lebih kepada, bukan berarti tadi apa namanya ya, nggak ada niat gitu ya. Niat untuk saat ini mah tidak ada, gitu kan. Nggak tahu lah ya, kita bicara ke depannya gitu kan, nggak tahu lah. Kita juga kan manusia hanya bisa berencana, gitu. Kalau sekarang sih saya lebih kepada mengapresiasikan keluarga almarhum, siapapun yang diusung
sama keluarga almarhum, kita apresiasi. Gitu, karena tadi ini masih petakan almarhum, gitu, masih tempat dia, tempat almarhum, gitu. Ya silakan, gitu. Saya tetap dukung di keluarga almarhum, gitu. Gitu. Walaupun tadi orang banyak dalam tanda kutip ya kepada saya, ya mungkin dengar juga abang ya, di luar Sadam katanya begini gitu kan. Untuk saat ini saya tetap pada posisi siapapun yang didukung sama keluarga almarhum, saya dukung, gitu. Udah seperti itu aja. Kita patut mengapresiasikan apa yang sudah dilakukan, dikerjakan, dijalankan, gitu kan, sama almarhum selama 2 periode ini, walaupun periode yang kedua cuma 6 bulan, kan gitu. Kita terlalu apa ya namanya ya, terlalu apa ya, bisa dikatakan ya bukan ranah kita lah. Gitu, bukan ranah kita. Kalaupun ada yang mau ikut kontestasi di PAW, kita juga nggak bisa meredam, karena itu hak orang, gitu kan. Siapapun orangnya itu, mau ruang lingkup masyarakat Lukambulu maupun di luar masyarakat Lukambulu boleh, gitu kan, mau ikut kontestasi tersebut. Tapi kita juga nggak bisa meredam itu. Tapi kalau saya lebih kepada sisi kemanusiaan. Gitu. Ini lurah orang yang berprestasi, orang yang punya jasa besar kepada Lukambulu, bahkan diakui di luar Lukambulu, gitu. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari obrolan malam ini adalah Sadam untuk saat ini belum berniat untuk mencalonkan diri sebagai suksesor Lurah Kobra di Lukambulu. Ya, kalau misalkan saya bilang saya nggak mau jadi lurah, atau saya nggak mau jadi kepala desa, tapi pada realitanya nanti, ya kan, tiba-tiba saya ada jalan ke situ dan saya berminat, bersiap lah, dijebain orang saya, ya kan. Setidaknya untuk saat ini masih belum. Nah, gitu. Kita lebih kepada apresiasi kepada keluarga almarhum. Udah begitu. Siap. Seperti itu. Sebenarnya poin utama yang saya mau tanyain itu sih, gitu kan, dari suara-suara yang masuk gitu kan ke telinga saya, gitu kan. Ada sosok anak muda, gitu kan, berprestasi, gitu kan, yang punya bakat kepemimpinan, gitu kan. Saya sih sangat-sangat apresiasi, gitu kan, sama anak muda yang aktif siapapun itu, gitu kan. Makanya kebanyakan tamu-tamu podcast saya itu kebanyakan anak muda, gitu kan, karena emang terlalu berlebihan itu. Nggak terlalu berlebihan juga sih, soalnya suaranya dari luar, gitu. Penilaiannya kan bukan dari diri pribadi saya aja, gitu kan. Makanya saya mau kan saya punya cita-cita, gitu kan, saya punya wacana supaya podcast ini tuh bukan hanya sekedar obrolan-obrolan yang walaupun tagline-nya obrolan penting gak penting ya, gitu kan, tapi minimal ada sesuatu yang didapat lah, gitu, dari orang yang menyaksikan video-video wawancara saya ini, gitu kan. Oke, terima kasih banyak Sadam atas waktunya. Siap. Kita doakan bersama, gitu kan, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi suksesornya Lurah Kobra, gitu kan, di Lukambulu ini, gitu kan. Semoga menjadi pemimpin yang amanah, baik, gitu kan, berprestasi untuk Lukambulu yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.